Kita berada di Amerika Utara sekitar 68 juta tahun yang lalu pada periode Kapur akhir. Suhu global lebih hangat dibandingkan masa kini. Tidak ada lapisan es di kutub dan permukaan laut lebih tinggi. Curah hujan cukup merata sepanjang tahun, menciptakan lingkungan yang lembab dan produktif bagi pertumbuhan-tumbuhan. Lanskap didominasi oleh hutan terbuka dengan pakis raksasa, sikas, konifer awal, dan tumbuhan berbunga primitif. Rumput seperti yang kita kenal sekarang belum ada. Permukaan tanah ditutupi vegetasi rendah yang padat, diselingi rawa dangkal, sungai berkelok, dan dataran banjir musiman. Di lingkungan inilah hidup Triceratops horridus, salah satu dinosaurus herbivora terbesar pada masanya. Individu dewasa dapat mencapai panjang hingga 9 meter dan berat lebih dari 6 ton. Tubuhnya kekar, berkaki 4, dengan tengkorak besar yang dilengkapi 3 tanduk dan perisai tulang lebar di bagian belakang kepala. Hari ini kita akan mengamati satu individu Triceratops dari awal kehidupannya, dimulai dari proses reproduksi hingga fase awal pertumbuhan. Pada awal musim hangat, seekor betina dewasa mencari lokasi bertelur yang sesuai. Ia memilih area berpasir atau tanah gembur yang mendapatkan sinar matahari cukup sepanjang hari. Dengan menggunakan kaki depannya, ia menggali lubang dangkal sedalam sekitar 30 hingga 40 cm. Ke dalam lubang ini, ia meletakkan antara 12 hingga 18 telur. Masing-masing telur berbentuk oval dengan diameter sekitar 20 cm. Setelah semua telur diletakkan, lubang ditutup kembali dengan pasir, tanah, dan sisa vegetasi kering untuk menjaga kestabilan suhu dan kelembapan. Tidak ada sarang permanen atau struktur pelindung kompleks. Strategi reproduksi Triceratops mengandalkan jumlah telur yang relatif banyak dan probabilitas bahwa sebagian dari anak-anak ini akan bertahan hidup hingga dewasa. Selama masa inkubasi yang berlangsung sekitar 2 hingga 3 bulan, telur-telur ini bergantung sepenuhnya pada panas lingkungan. Perubahan suhu ekstrim, banjir, atau gangguan predator dapat mempengaruhi tingkat keberhasilan penetasan. Ketika waktunya tiba, anak-anak Triceratops mulai memecahkan cangkang telur mereka menggunakan tonjolan kecil di moncong yang berfungsi seperti gigi telur pada reptil modern. Seekor individu kecil muncul, panjang tubuhnya kurang dari setengah meter, beratnya hanya beberapa kilogram. Kulitnya masih tipis dan relatif lunak. Tanduknya belum berkembang dan perisai tulang di kepalanya masih berupa jaringan yang belum mengeras. Pada tahap ini, anak Triceratops sangat rentan terhadap predasi dan faktor lingkungan. Ia memiliki kemampuan berjalan terbatas, refleks masih lambat, dan sistem kekebalan tubuh belum matang. Karena itu, anak-anak Triceratops dengan cepat bergerak menuju kawanan terdekat, mengikuti suara, getaran tanah, dan bau individu dewasa. Kawanan berfungsi sebagai unit perlindungan utama. Struktur kawanan Triceratops kemungkinan terdiri dari individu berbagai usia. Anak-anak berada di tengah, individu muda mengelilinginya, dan individu dewasa membentuk lapisan luar yang berfungsi sebagai perisai hidup. Struktur ini secara signifikan menurunkan peluang anak menjadi sasaran predator. Pada minggu-minggu pertama kehidupan, anak Triceratops belajar berjalan, menjaga keseimbangan, dan mengikuti pergerakan kawanan. Ia sering tersandung, bergerak lebih lambat, dan mudah tertinggal. Individu yang tertinggal memiliki risiko kematian tinggi karena predator kecil seperti dinosaurus karnivora berukuran sedang, reptil pemakan daging oportunis, dan bahkan mamalia purba dapat memangsa anak yang lemah. Karena itu, kawanan Triceratops jarang berhenti lama di satu tempat. Mereka bergerak perlahan, namun terus-menerus mengikuti area dengan vegetasi segar dan akses air. Pada fase awal, makanan anak Triceratops terdiri dari tumbuhan lunak seperti pucuk pakis muda dan daun kecil. Sistem pencernaannya belum mampu memproses serat kasar secara efisien. Seiring waktu, rahang menguat, gigi mulai tumbuh lebih padat, dan kemampuan mengunyah meningkat. Triceratops memiliki sistem gigi yang unik berupa baterai gigi berlapis yang terus digantikan sepanjang hidup. Ini memungkinkan mereka mengonsumsi tumbuhan abrasif tanpa kehilangan fungsi makan. Lingkungan tempat mereka hidup bersifat dinamis. Banjir musiman dapat mengubah aliran sungai purba, menenggelamkan area tertentu, dan membuka area lain. Kebakaran alami akibat sambaran petir dapat membersihkan vegetasi lama dan memungkinkan tumbuhan baru tumbuh. Kawanan Triceratops merespons perubahan ini dengan berpindah dalam skala lokal, bukan migrasi jarak jauh,
mengikuti siklus pertumbuhan tumbuhan dan ketersediaan air. Dengan cara ini, mereka mempertahankan akses terhadap sumber daya yang dibutuhkan untuk pertumbuhan dan kelangsungan hidup. Setelah anak Triceratops cukup kuat untuk mengikuti kawanan secara konsisten, sebagian besar hidupnya mulai diisi oleh satu aktivitas utama, mencari dan memproses makanan. Sebagai herbivora besar, Triceratops membutuhkan asupan energi dalam jumlah sangat besar setiap hari. Diperkirakan individu dewasa mengonsumsi ratusan kilogram biomasa tumbuhan per hari untuk mempertahankan massa tubuhnya. Vegetasi pada periode kapur akhir sangat berbeda dengan ekosistem modern. Tidak ada rumput, gandum, atau tanaman berbunga tinggi seperti sekarang. Makanan Triceratops terutama terdiri dari pakis, sikas, konifer kecil, semak purba, dan tumbuhan berbunga awal yang tumbuh rendah. Struktur mulut Triceratops sangat khusus untuk jenis makanan ini. Paruh keratin yang tajam digunakan untuk memotong vegetasi, sementara gigi pipi di bagian belakang berfungsi menggiling makanan sebelum ditelan. Gigi-gigi ini tersusun dalam apa yang disebut sebagai baterai gigi, yaitu barisan gigi bertingkat yang terus tumbuh dan menggantikan gigi lama yang aus. Ini memungkinkan Triceratops mempertahankan kemampuan mengunyah meskipun mengonsumsi tumbuhan yang keras dan abrasif. Setelah ditelan, makanan masuk ke sistem pencernaan yang besar dan kompleks. Seperti banyak herbivora besar modern, Triceratops kemungkinan mengandalkan fermentasi mikroba di usus untuk memecah selulosa dan serat tanaman. Proses ini lambat namun efisien, menghasilkan energi yang cukup untuk mempertahankan tubuh besar dan aktivitas sehari-hari. Karena proses pencernaan memakan waktu lama, Triceratops harus makan hampir sepanjang hari. Sebagian besar waktu aktif digunakan untuk berjalan perlahan sambil merumput. Kecepatan berjalan Triceratops relatif lambat, diperkirakan hanya beberapa kilometer per jam. Namun kecepatan ini cukup untuk menjelajahi area luas dalam sehari sambil terus mencari vegetasi segar. Kawanan biasanya bergerak dalam pola melingkar atau berpindah secara bertahap mengikuti area yang baru tumbuh setelah hujan atau banjir. Pergerakan ini tidak dapat disebut migrasi jarak jauh, melainkan pergeseran lokal mengikuti dinamika vegetasi dan air. Anak-anak dan individu muda memakan tumbuhan yang lebih lunak, sementara individu dewasa dapat memproses vegetasi yang lebih keras. Pembagian ini mengurangi kompetisi langsung antar usia dan memungkinkan semua anggota kawanan memperoleh nutrisi sesuai kebutuhannya. Selain makan, Triceratops juga membutuhkan waktu untuk beristirahat. Istirahat dilakukan dalam posisi berdiri atau berbaring sebagian di tanah terbuka. Beristirahat di area terbuka memungkinkan mereka mendeteksi predator lebih awal. Pada siang hari, ketika suhu tinggi, aktivitas menurun. Kawanan sering bergerak lebih aktif pada pagi dan sore hari ketika suhu lebih rendah dan risiko dehidrasi lebih kecil. Air merupakan sumber daya penting. Triceratops secara rutin mengunjungi sungai, rawa, atau danau dangkal untuk minum. Di area ini, risiko predasi meningkat sehingga kawanan lebih rapat dan waspada. Ketika minum, individu dewasa sering berada di posisi luar, sementara anak-anak berada di tengah. Setiap individu secara terus-menerus memantau lingkungan melalui penglihatan, penciuman, dan getaran tanah. Tengkorak besar dan posisi mata memungkinkan penglihatan cukup luas ke depan dan ke samping. Meskipun tidak secepat predator, Triceratops memiliki respons defensif yang cepat ketika ancaman terdeteksi. Jika ada sinyal bahaya, kawanan berhenti bergerak dan mengubah formasi. Kepala diturunkan, tanduk diarahkan keluar, dan tubuh distabilkan. Formasi ini menciptakan penghalang fisik yang sulit ditembus oleh predator besar. Banyak interaksi predator mangsa berakhir tanpa kontak fisik karena predator menilai risiko terlalu besar. Energi yang dihemat dengan tidak terlibat dalam perkelahian sia-sia sangat penting bagi kelangsungan hidup jangka panjang. Dengan demikian, pola hidup Triceratops dapat diringkas sebagai siklus berulang: makan, bergerak perlahan, minum, beristirahat, dan waspada. Siklus ini berlangsung setiap hari selama bertahun-tahun, memungkinkan individu tumbuh dari anak kecil menjadi dewasa besar yang stabil. Melalui pola makan yang konsisten, sistem pencernaan yang efisien, dan pergerakan yang terkoordinasi dalam kawanan, Triceratops mempertahankan posisinya sebagai salah satu herbivora dominan di ekosistem kapur akhir. Setiap hari dalam kehidupan Triceratops mengikuti pola yang relatif stabil, tetapi selalu dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, musim, dan tekanan dari predator serta kompetitor. Pola ini membentuk ritme hidup yang memungkinkan spesies ini bertahan dalam jangka panjang. Pagi hari biasanya menjadi waktu paling aktif. Suhu lebih rendah, kelembapan masih tinggi, dan vegetasi segar tersedia setelah malam hari. Pada saat ini kawanan Triceratops bergerak perlahan sambil mencari makanan. Paruh keratin memotong tumbuhan rendah, sementara gigi pipih menggiling serat tanaman sebelum masuk ke sistem pencernaan.
Proses makan berlangsung hampir tanpa henti selama beberapa jam. Menjelang siang, ketika suhu meningkat, aktivitas menurun. Triceratops lebih sering berhenti bergerak, berdiri diam, atau berbaring sebagian di area terbuka untuk mengurangi panas tubuh. Pada waktu ini, kawanan tetap waspada, tetapi risiko serangan predator sedikit lebih rendah karena predator juga mengurangi aktivitas saat panas tinggi. Sore hari kembali menjadi waktu aktif. Kawanan bergerak ke sumber air untuk minum, kemudian kembali mencari vegetasi sebelum malam tiba. Malam hari dihabiskan dalam keadaan relatif diam. Triceratops tidak tidur dalam arti sepenuhnya tidak sadar, tetapi memasuki keadaan istirahat ringan sambil tetap mempertahankan kesadaran terhadap lingkungan sekitar. Individu dewasa besar biasanya berada di posisi luar saat malam, sementara individu muda berada di tengah kelompok. Seiring bertambahnya usia, perubahan fisik dan perilaku mulai terlihat. Triceratops yang lebih tua bergerak lebih lambat, lebih sering beristirahat, dan lebih jarang terlibat dalam kompetisi atau aktivitas intens. Gigi mulai lebih cepat aus, otot tidak lagi sekuat sebelumnya, dan respons terhadap ancaman menjadi sedikit lebih lambat. Individu tua lebih sering berada di tengah kawanan daripada di luar, menunjukkan perubahan peran dari pelindung menjadi anggota yang dilindungi. Meskipun demikian, kehadiran individu tua tetap penting. Individu berpengalaman lebih mengenal pola lingkungan, lokasi sumber air, dan area yang aman. Pengetahuan ini, meskipun tidak ditransmisikan secara sadar, memengaruhi arah pergerakan kawanan melalui kebiasaan dan kecenderungan kolektif. Penuaan adalah bagian alami dari siklus hidup. Tidak semua Triceratops mencapai usia tua. Banyak yang mati lebih muda akibat predasi, penyakit, atau kecelakaan lingkungan. Namun, individu yang bertahan hingga usia lanjut menjadi bagian dari stabilitas kelompok. Dalam skala yang lebih luas, Triceratops memainkan peran penting dalam ekosistem. Sebagai herbivora besar, Triceratops mengontrol pertumbuhan vegetasi rendah, mencegah satu jenis tumbuhan mendominasi sepenuhnya. Dengan memakan pakis, sikas, dan semak purba, Triceratops membuka ruang bagi tumbuhan baru untuk tumbuh. Jejak kaki Triceratops memadatkan tanah di beberapa area dan menggemburkan tanah di area lain, memengaruhi aliran air dan distribusi benih. Kotoran Triceratops mengembalikan nutrisi ke tanah, memperkaya lingkungan bagi tumbuhan dan mikroorganisme. Dengan demikian, Triceratops bukan hanya pengguna ekosistem, tetapi juga pembentuk ekosistem. Keberadaan Triceratops memengaruhi distribusi predator seperti Tyrannosaurus dan Dromaeosaurus yang mengikuti pergerakan kawanan herbivora. Hal ini menciptakan pola dinamis antara predator dan mangsa yang membentuk struktur komunitas hewan di kapur akhir. Melalui interaksi ini, keseimbangan ekosistem dijaga tanpa adanya kendali pusat atau tujuan sadar. Setiap spesies beroperasi sesuai kepentingannya sendiri, tetapi secara tidak langsung menciptakan stabilitas sistem. Dengan memahami siklus harian, penuaan, dan peran ekologis Triceratops, terlihat bahwa kehidupan spesies ini bukan sekadar rangkaian peristiwa individual, tetapi bagian dari jaringan interaksi yang luas. Triceratops hidup, tumbuh, berkembang biak, menua, dan mati sebagai bagian dari sistem yang lebih besar daripada individu manapun. Dan melalui siklus ini, kehidupan di kapur akhir terus berlanjut dalam keseimbangan yang dinamis.